Anak-anak, pernah nggak kalian melihat pisang yang terlalu lama sampai kulitnya jadi hitam dan dagingnya lembek? Atau kalian melihat roti yang dibiarkan di meja, tiba-tiba muncul bintik-bintik putih atau hijau? Anak-anak, di sekitar kita ada makhluk hidup yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya, kita tidak bisa melihat mereka tanpa alat khusus. Namanya mikroorganisme, yaitu bakteri dan jamur. Kalau makanan dibiarkan di tempat yang hangat dan lembab, bakteri dan jamur bisa tumbuh dengan cepat. Bakteri memakan zat dalam makanan lalu menghasilkan gas dan lendir. Lalu jamur bisa tumbuh sebagai bintik-bintik putih, hijau atau hitam di atas makanan. Nah, makanya makanan bisa menjadi basi dan berjamur. Anak-anak, pembusukan itu termasuk perubahan kimia loh. Kenapa disebut perubahan kimia? Karena makanan yang awalnya segar berubah menjadi zat baru. Warnanya berbeda, rasanya berubah, dan baunya juga tidak enak. Dan kalau sudah busuk, makanan tidak bisa kembali menjadi segar lagi. Nah, anak-anak tahu nggak? Ada 3 hal yang bikin makanan itu cepat rusak atau busuk. Yang pertama, suhu hangat. Jadi, jika suhu hangat, bakteri akan tumbuh lebih cepat. Yang kedua, kelembapan. Jadi, jamur suka tempat yang lembab. Yang ketiga, udara. Jadi, di udara ada spora jamur yang bisa menempel ke makanan. Makanya makanan lebih awet kalau disimpan dalam kulkas karena tempatnya dingin sehingga bakteri tumbuh lebih lambat. Nah, baik, yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwa miskonsepsi yang sering terjadi pada pembusukan makanan itu yang pertama, makanan membusuk karena sudah lama didiamkan. Nah, fakta sebenarnya lama waktu yang memicu, tetapi penyebab utamanya adalah tetap mikroorganisme seperti bakteri jamur. Nah, yang kedua, makanan membusuk karena terkena udara. Fakta yang sebenarnya yaitu udara tidak membuat makanan cepat membusuk. Tetapi udara hanya membawa spora jamur. Yang membuat busuk adalah mikroorganisme yang tumbuh pada makanan. Yang ketiga, bau busuk berasal dari makanan itu sendiri. Fakta yang sebenarnya bahwa bau berasal dari zat baru yang dihasilkan bakteri selama memecah makanan. Yang keempat, kalau disimpan di kulkas, makanan tidak akan cepat membusuk sama sekali. Fakta yang sebenarnya, kulkas tidak menghentikan pembusukan, hanya memperlambat pertumbuhan bakteri. Nah, jamur pada makanan bisa dibuang bagian luarnya dan sisanya aman dimakan. Fakta yang sebenarnya, akar jamur menyebar ke bagian dalam makanan dan tidak terlihat, tetapi tetap berbahaya pada makanan tersebut. Anak-anak, di sini kita ambil contoh tentang proses pembusukan pisang. Kita akan mengamati perubahan pisang dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Di mana hari pertama itu pisang masih segar, kulitnya berwarna kuning cerah, bentuknya keras dan rasanya manis. Dan pisang ini masih sangat baik untuk dimakan. Di hari kedua sudah mulai terlihat sedikit bintik coklat di bagian kulit pisang. Itu tanda awal proses pembusukan. Namun pisang masih bisa dimakan dan rasanya lebih manis. Dan di hari ketiga bintik coklat semakin banyak di bagian kulit pisang. Pisangnya semakin lembek di beberapa bagian. Ini menunjukkan adanya perubahan kimia di dalam buah. Dan di hari keempat, kulit pisang semakin gelap, bentuknya semakin lembek, dan aromanya lebih kuat. Pisang sudah mulai tidak enak dimakan langsung. Dan di hari kelima, sebagian besar kulit pisang berwarna coklat kehitaman. Daging buahnya sangat lembek. Proses pembusukan semakin jelas terlihat. Dan di hari ke-6 hampir seluruh pisang berwarna hitam, bentuknya hancur dan baunya mulai tidak enak. Pisang sudah tidak layak dimakan. Dan di hari ke-7 pisang sudah benar-benar busuk, kulitnya hitam pekat,
daging buahnya hancur, dan baunya menengat. Inilah tahap akhir pembusukan pada proses pembusukan pada pisang. Jadi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, kita bisa melihat bagaimana proses perubahan pisang dari segar menjadi busuk. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar roti ini. Mengapa roti ini bisa membusuk? Pada gambar, terlihat roti yang diamati dari hari pertama hingga hari ketujuh. Dari roti yang awalnya bersih, dari segar, sampai roti berubah menjadi berjamur dan akhirnya rusak. Mengapa ini bisa terjadi? Karena adanya jamur dan bakteri mulai tumbuh di roti. Apa yang terjadi setiap harinya? Hari pertama, roti masih putih, bersih, dan segar. Belum ada jamur karena jamur baru akan tumbuh jika sudah berapa hari. Lalu di hari kedua yaitu muncul bintik-bintik putih kecil. Ini tanda bahwa jamur mulai tumbuh tetapi masih sangat sedikit. Lalu yang di hari ketiga, jamur semakin banyak. Warnanya mulai berubah menjadi hijau atau biru. Ini karena jamur berkembang biak. Pada hari keempat, jamur semakin menyebar luas ke seluruh permukaan roti. Pada hari kelima, jamur semakin tebal dan gelap. Roti mulai berbau tidak enak karena jamur menghasilkan bau busuk. Pada hari ke-6, roti menjadi lembek dan basah. Jamur dan bakteri menghasilkan cairan dan lendir. Lalu di akhir terakhir, yaitu hari ke-7, roti menjadi hitam, hancur, dan sangat busuk. Sudah tidak aman untuk dimakan. Secara sederhananya, mengapa roti tersebut bisa membusuk? Jadi, di udara meskipun tidak terlihat, di sekitar kita ada namanya makhluk kecil, seperti jamur dan bakteri. Ketika roti dibiarkan di tempat terbuka, jamur dari udara menempel pada roti. Nah, jamur juga membutuhkan makanan untuk hidup. Mereka akan memakan zat-zat yang ada di dalam roti tersebut. Karena terus memakan roti, jamur menjadi bertambah banyak, warnanya berubah yang dari putih, hijau, hingga kehitaman, membuat roti ini busuk. Terjadilah perubahan kimia saat jamur memecah zat dalam roti. Muncul seperti bau busuk, lendir, warna gelap. Ini menandakan bahwa pembusukan adalah merupakan perubahan zat kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi yang ada pada pembusukan roti. Anak-anak, banyak nih yang salah paham tentang pembusukan. Yuk kita sama-sama meluruskannya. Yang pertama, makanan busuk karena lama saja. Sebenarnya makanan membusuk bukan hanya karena lama disimpan, melainkan karena adanya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Kedua, udara membuat makanan membusuk. Bukan udara ya yang membuat makanan membusuk, udara hanya membawa spora atau jamur. Yang membuat makanan membusuk adalah mikroorganismenya. Yang berikutnya, bau yang muncul atau bau busuk berasal dari makanan. Bau busuk bukan berasal dari makanan itu sendiri, melainkan dari zat baru hasil kerja bakteri tersebut. Nah, yang berikutnya nih, sering kita berpikir bahwa halnya makanan yang kita masukkan di dalam kulkas itu tidak akan busuk. Nah, jadi itu salah ya. Makanan yang kita masukkan ke dalam kulkas itu hanya memperlambat pertumbuhan bakteri. Jadi itu tidak bertahan lama. Nah, jadi walaupun pembusukan ini merusak pada makanan, pembusukan bermanfaat juga loh bagi alam. Nah, pembusukan sebenarnya membantu alam karena sisa makanan berubah menjadi material organik dan menjadi pupuk alami bagi tumbuhan.